Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak kelas 6B yang sudah bergabung hari ini dengan Ustazah Putri ya. Ya. Oke. Nah, sudah ada 22 ya, sambil menunggu temannya yang lain. Ustazah cek dulu ya kehadirannya ya. Dinda ada? Ada. Oh ya, kalau ada hadir Us gitu ya. Aditya, Hadir Us. Alif Irfan, Hadir Us. Alfe, Cahyani, Hadir. Ya saya. Ardia, Hadir Us. ya, Karisa, Hadir. Karisa hadir ya. Dava, Nesa, Hadir Us. Fauzia, Mas Salman, Hadir Us. iya, Mbak Seftia, Hadir Us. Mas Rufi. Hadir Us. Iya, terima kasih ya semuanya yang sudah hadir. Ya, alhamdulillahirobbilalamin ya, kita bisa bertemu lagi. Sebelum dimulai, tolong dipimpin berdoa dulu. Mas Andra, silakan dipimpin berdoa. Kita berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Anna Muhammadan abduhu wa Aku rasuluh. bersaksi Bahwa bahwa tidak tidak ada Tuhan selain Allah. Alhamdulillah kita semua hari ini dalam keadaan sehat. Itu semua karena karunia Allah semata ya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, alhamdulillah hari ini Senin 18 Oktober 2021 kita akan belajar bersama kembali ya dengan Ustazah Wirausaha subtema 3. Ayo belajar berwirausaha pembelajaran 3 ya. Kemarin kita sudah belajar tentang magnet ya. Ya, sekarang alat dan bahan yang sudah Ustazah siap semuanya. Magnetnya siap? LKPD-nya sudah ada. LKPD-nya coba tunjukkan di kamera. Sudah ada semuanya. Mas Hendra mana ini? LKPD-nya ya. Mas Alfat, Mas Salman, LKPD-nya ada? Ada, tunjukkan di kamera ya. Nah ini adalah petunjuknya ya. Kalau petunjuknya tombol yang ini untuk tombol back digunakan untuk kembali ke slide sebelumnya. Ini dasar yang akan kita capai hari ini. Muatan pelajarannya bahasa Indonesia dan IPA. Nah ini nanti indikator yang akan kita capai hari ini ya. Yang muatan pelajaran bahasa Indonesia. Muatan bahasa Indonesia ini menganalisis komponen dan cara mengisi formulir pengiriman barang, kemudian membuat formulir pengiriman barang, kemudian nanti muatan IPA-nya kita akan menganalisis cara-cara membuat magnet. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nanti kalian akan menganalisis gambar dan melakukan percobaan sederhana dengan benda magnetis. Kemudian kalian akan menganalisis bentuk-bentuk magnet dan sifat-sifat magnet. Kemudian kita bersama-sama akan mengamati video pembelajaran membuat benda magnetis. Kemudian kalian akan membuat formulir pengiriman barang.
Ini semua sudah ada di LKPD ya. Nah, ini adalah materi hari ini, membuat magnet dengan cara digosokkan, membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik, dan membuat formulir pengiriman barang. Ya. Oke, untuk menambah rasa cinta tanah air kita bernyanyi dulu ya. Lagu dari Sabang sampai Merauke, Ustazah akan setelkan, kita bernyanyi bersama-sama. Pulau. Yang nampak sekarang ini yang Ustazah tunjuk gambar apa ya? Eskalator. Eskalator. Yang lain? Ekskavator. Ekskavator. Terus yang lain? Bego. Bego. Kalau yang sebelah ini, sebelah kanannya? Tas. Bed. Kemudian ini kancingnya ini apa ini? Magnet. Nah, ini kenapa kok bisa membawa sampah logam? Karena ada magnet. Ada magnet. Nah, ini namanya Karena ada magnet. Ini namanya truk kret. Tukret. Dibaca oleh Mas Rufi, halaman pertama yang berwarna ungu. Silahkan dihidupkan mikrofonnya, Mas Rufi. Ya Ustaz, apa sih magnet itu? Apakah semua benda dapat kita mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus? Ya, kemudian dilanjutkan oleh Mbak Ica, Anissa Setio Cahyani. Magnetis memiliki sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan adalah kemampuan. Jadi, magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Kemarin kita sudah mempraktekkan ya, magnet yang dilapisi oleh kertas, kemudian di atasnya ada benda, lalu digerak-gerakan, bendanya itu ikut bergerak. Itu membuktikan bahwa gaya magnet dapat menembus benda. Ya, terakhir ini dibaca oleh Mas Alif, magnet batang. Kemudian yang bentuknya seperti tabung, ini magnet silinder. Nah, bentuknya kita sekarang akan mengelompokkan benda magnetis dan benda non-magnetis. Benda magnetis itu adalah benda yang bisa ditarik oleh gaya magnet, ya. Nanti silahkan nanti yang putar benda non-magnetis. Apa? Penting, oke. Sekarang yang putra, benda non-magnetisnya apa? Kayu. Kayu. Mas. Plastik. Plastik. Kaca. Kain, Kertas. obeng, paku, kertas, karet, Yang non magnetis loh. Kertas. Mas berarti termasuk benda non magnetis. emas itu meskipun dia logam, dia tidak dapat ditarik oleh benda magnetis. Makanya emas itu disebut logam mulia. Ya. Hah? Sudah terlihat? Sudah. Oke. Paku atau bahan yang terbuat dari besi. Paku kecil yang bisa ditarik magnet. Langkah membuat magnet dengan cara digosok ini adalah gosokkan untuk magnet. Paku kecil tersebut akan tertarik oleh paku besar yang sudah menjadi magnet. Bagaimana hal ini bisa terjadi?
Magnet yang digosokkan pada paku secara perlahan akan menularkan sifat kemagnetannya. Jika kita menggosok menggunakan ujung magnet yang memiliki selatan, maka awal dari ujung paku akan menjadi garis listrik. Bahan yang harus kita persiapkan yaitu ada baterai, kemudian ada serabut tembaga atau kabel. Serabut kabel ini berasal dari sebuah kabel yang sebelumnya jika sudah sampai ujung kita memanfaatkan. Jadi kita melilitnya sampai semua paku tersebut tertutup oleh serabut tembaga. Sudah paham, Us. Ya, apakah ya sebentar ya Mas Jendra kalau mau bertanya, apakah magnetnya sudah siap? Tolong ditunjukkan di kamera magnetnya. Magnet sudah siap, ya. Paku dan paperclip sudah ya? Sudah, batu-batu dan tadi ada blasternya ya supaya ketika memegang batu baterai itu tidak panas tangan kalian maka di blaster. Oke. Nah, ini LKPD-nya. Yang pertama kalian akan membuat magnet dengan cara digosok. Ini yang harus kalian isi. Ini ada jumlah gosokan, ada 5, ada 15 dan ada 30. Nah, yang jumlah paku kecil yang menempel ini kalian isi. Apabila 5 kali gosokan yang menempel klip atau entah itu peniti atau paku, dituliskan berapa yang menempel, dituliskan apa adanya. Sampai sini paham? Paham. Oke, silakan saya beri waktu 5 menit ya. Bisa ya, pelan-pelan. Nggak bisa. Nah, Mbak Viola. Oke, Mbak Viola sudah selesai percobaannya? Sudah ya. Oke. Bagaimana hasil percobaannya yang digosokkan? Ketika kamu menggosokkan 5 kali, berapa paperclip yang dapat tertarik? 2. Kalau Mas Alfei berapa? 2. Oke. Ketika kamu menggosokkan berapa ini 15 kali. 15 kali Mbak Rayi dapat berapa, Mbak? Paperclip yang tertarik. Alright. Dihidupkan kameranya ya. Berapa? Berapa Mbak Rayi? Mas Rufi? Baterainya siap? Ya, Us. Ya, sudah Siap. siap percobaan kedua? Mas Salman? Sudah siap? Percobaannya? Coba tunjukkan. Oke, oh iya, tinggal melilitkan ya Mas Salman ya. Ya, Us. Berapa lilitan, Us? 5 lilitan dulu. Yang pertama 5 lilitan, kemudian yang kedua seperti yang ada pada LKPD ya. Ya. Ya, sudah saya tunjukkan LKPD-nya. 5 lilitan. Lalu kalian dekatkan dengan paperclip yang ada atau paku atau peniti yang sudah diperlihatkan Nak di kamera. Oh ya, apakah berhasil dapat menarik paperclip? Dapat, oke. Berapa paperclip yang tertarik di situ? 3. Oh ya, Mas Andra bagaimana Mas Andra? Berhasil. Oke, bagus. Ada kesulitan tidak? Tidak. Tidak ada.
Ya, silahkan hasil percobaannya langsung kalian tuliskan ya. Dapat berapa? Bagaimana hasilnya? Dituliskan di kolomnya. Maaf Ustazah, Ya, nanya magnetnya itu dikembalikan ke sekolah apa enggak, Us? ya besok ketika Oh. masuk sekolah magnetnya dikembalikan ya. Ya. Karena untuk praktek kelas. Dan Ya, minta berapa menit lagi? 20 menit. Terlalu lama kalau 20 menit. Mas Alfie sudah selesai belum Mas Alfie? Belum. Oh, belum ya. 5 menit lagi cukup Mas. Oh, sudah selesai. Oh iya, kalau sudah selesai silahkan Mas Alfie kameranya dihidupkan, mikrofonnya dihidupkan ya. Ya, Mas Alfie silahkan dibacakan laporannya. Laporan percobaan membuat magnet dengan Agak digeser ininya kameranya, HP-nya Mas Alfie. Soalnya nggak kelihatan ini. Nah, digeser. Nah, pinter. Sip, silahkan dimulai laporannya. laporan percobaan membuat magnet dengan cara digosokkan. Tujuan membuat magnet dengan cara digosokkan. Alat terbahan magnet magnum ukuran besar 1 buah, ukuran kecil 15 buah. Langkah-langkah percobaan: gosokkan magnet ke paku 5 kali dan dekatkan ke paku kecil. Gosokkan magnet ke paku 15 kali dengan dekatkan ke paku kecil. Gosokkan magnet ke paku 30 dan dekatkan ke paku kecil. Hasil percobaan: ketika menggosokkan magnet ke paku sebanyak 15 kali, jumlah paku yang bisa ditarik adalah 4. Semakin banyak menggosokkan magnet di paku, paku memiliki gaya magnet yang kuat. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak paku yang menempel. Iya, betul sekali. Kesimpulannya sangat bagus, tepat ya. Semakin banyak jumlah gosokan pada paku, gaya magnet semakin kuat. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya benda yang menempel ya, semakin banyak ya. Oke, terima kasih. Nah, ternyata Pak Adi itu yang punya toko milik Pak Adi telah menjual magnet batang kepada Ibu Mulyati. Magnet yang terjual sebanyak 13 buah dengan berat keseluruhan 2,5 kg. Nah, pemilik toko ya Pak Adi tadi bermaksud mengirimkan barang yang telah dibeli Ibu Mulyati melalui jasa pengiriman barang. Nah, ini adalah alamat toko milik Pak Adi yang beralamat di Desa Sukamakmur, RT 3 RW 27, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini kode posnya 55572, ini nomor teleponnya. Kemudian sedangkan pembelinya Ibu Mulyati tadi ya beralamat di Desa Candisari, RT 4 RW 6, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Nah, Jawa Barat ini provinsinya, kode posnya 40184, ini nomor teleponnya. Nah, tadi toko Pak Adi tadi ya mau mengirimkannya lewat jasa pengiriman barang. Nah, sekarang kalian cari di LKPD yang sudah kalian cetak tadi formulir pengiriman barang yang bentuknya seperti ini. Apakah ada? Ada. Nah,
Di situ ada data penerima, nama awal, nama akhir. Kalau tidak namanya hanya satu kata, ditulis saja itu ya nama awalnya saja ya. Nah, ini alamatnya, provinsi, kota, kabupaten, kode pos, telepon. Ini semua diisi berdasarkan data yang tadi ya. Kemudian ini ada tanda tangan petugas. Nah, ini seolah-olah ini kamu yang di sini ya, pengirimnya ya, kamu toko Pak Adinya, toko milik Pak Adinya. Nah, bisa mengisi formulir ya? Bisa ya? Nah, ini alamatnya. Ini toko milik Pak Adi. Silahkan diisi ya. Silahkan diisi formulirnya berdasarkan data yang tampil di layar HP kalian. Data pengirim, yang ini data penerima. Coba saya lihat dulu data penerima dulu ya berarti ya. Nih, ini penerimanya Ibu Mulyati. Silahkan kalian tulis. Kalian buat formulir pengiriman barangnya. Ya, kameranya dihidupkan lagi semuanya. Saya mau ngecek ya LKPD-nya. Ya, Mbak Seftia, tolong tunjukkan LKPD-nya yang sudah dikerjakan. Ya, Mas Andra. Oh iya, bagus, terlihat jelas. Mbak Najwa sudah? Tolong ditunjukkan LKPD-nya. Sudah? Tunjukkan ke kamera yang sudah dikerjakan. Ya, Mbak siapa ini? Helsa. Oh, wah keluar. Mbak Raina Zizi sudah ditunjukkan LKPD-nya? Ya, tunjukkan ke kamera seperti ini. Oh iya. Mbak Karisa sudah? Tolong ditunjukkan. Belum, Us. Sudah selesai. Mbak Rai sudah, Mbak Rai? Sudah, oke. Mbak Fafa? Sudah? Mbak Iza sudah? Oke, semuanya yang sudah selesai tunjukkan ke kamera LKPD-nya. Aduh, ini kameranya dihidupkan dulu ya, Nak. Oke, Mbak Fayola sudah? Mbak Fayola? Belum? Oh ya, ini Mbak Seftia sudah. Mbak Iza, Mbak Dinda. Yang belum masih Ustazah tunggu ya. Ya. Oke, nanti LKPD-nya tetap akan dikumpulkan ya untuk Ustazah nilai. Oke. Sampai sini kalian sudah bisa mengisi formulir pengiriman barang ya? Sudah? Tolong dijawab. Sudah, Us. Sudah bisa mengisi ya? Sudah bisa melakukan percobaan dengan magnet? Sudah. Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Iya. Alamat penerimanya yang pertama itu Penerimanya yang ini. 9. Siapa yang on mic? Nah,
adakah yang masih belum memahami pembelajaran pada hari ini? Tentang percobaan magnet dan membuat formulir pengiriman barang? Ada yang masih belum paham? Tolong dijawab ya nak ya. Apakah ada yang masih belum paham? Sudah paham semua ya? Sudah, oke. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang tidak? Senang banget. Senang banget. Oke, alhamdulillah. Nah, kesimpulan apa yang kita dapat setelah belajar kali ini? Tadi sudah ada yang menyampaikan ya bahwa gaya magnet. Ya, kita belajar tentang percobaan membuat benda magnetis tadi bisa dilakukan dengan cara digosokkan, kemudian dengan cara mengaliri arus listrik ya. Nah, ketika kalian membuat magnet dengan cara digosok tadi ya, semakin banyak kalian menggosokkan magnet ke benda logam seperti yang sudah kalian lakukan pada paku tadi, maka gaya magnetnya semakin kuat. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya paperclip yang menempel pada paku yang sudah kalian digosok dengan magnet tadi ya. Nah, sedangkan pada percobaan magnet dengan cara mengaliri arus listrik, semakin banyak lilitan, gaya magnetnya juga semakin kuat. Nah, nanti kalau kalian belum puas dengan percobaan tadi, kalian masih bisa melakukan percobaan lagi ya di rumah. Nah, kemudian ketika kalian akan membuat formulir pengiriman suatu barang, data yang harus kalian tuliskan itu apakah harus lengkap atau boleh tidak lengkap? Harus lengkap. Harus lengkap. Kenapa kok harus lengkap? Siapa tahu? Kenapa ya harus lengkap? Kalau tidak lengkap, apakah bisa sampai ke penerimanya, barangnya? Tidak ya, takutnya nanti nyasar ke tempat lain. Nah, itu tadi. Jadi ketika kalian akan mengisi formulir pengiriman barang, membuat formulir pengiriman barang, kalian harus menuliskan data pengirim dan data penerima dengan ya. Nah, untuk mengecek pengetahuan kalian tadi setelah pembelajaran sehari ini ya, silahkan nanti kalian kerjakan soal evaluasi di Google Form. Ini di sini sudah saya siapkan 10 soal pilihan ganda. Nah, bisa kalian kerjakan ya di Google Form ini. Nah, apabila yang belum berhasil melakukan percobaan tadi, silahkan kalian melakukan lagi sampai berhasil ya, dan boleh berdiskusi dengan temannya. Sedangkan kalau yang sudah berhasil, silahkan kalian boleh mempelajari materi selanjutnya terkait menghitung volume bola yang akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Oke, demikian dari Ustazah. Ustazah akhiri ya pertemuan pada hari ini. Ya, Us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.